Katekese Paus Fransiskus tentang Santo Yosef, seri ke-11, dengan judul Santo Yosef, Pelindung Kematian yang Baik. Audiensi umum di Aula Paolo VI, Vatikan, Rabu 9 Februari 2022. Alih bahasa dan suara Padre Marco, SVD. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Saudara dan saudari terkasih, selamat pagi. Stimolati ancora una volta dalla figura di San Giuseppe. Dalam katekese minggu-minggu yang lalu, yang selalu diilhami oleh pribadi Santo Yosef, kita merenungkan makna persekutuan para kudus. Dan berangkat dari sini hari ini, saya ingin memperdalam devosi khusus yang selalu dilakukan oleh umat Kristiani kepada Santo Yosef sebagai Santo Pelindung Kematian yang baik. Sebuah devosi yang lahir dari pemikiran bahwa Yosef meninggal di dalam pendampingan perawan Maria dan Yesus sebelum mereka meninggalkan rumah di Nazaret. Tidak ada data sejarah, tetapi karena kita tidak lagi melihat Yosef dalam kehidupan publik, diperkirakan dia meninggal di Nazaret di antara keluarganya, dan Yesus dan Marialah yang menemani Yosef hingga kematiannya. Seabad yang lalu, Paus Benediktus yang ke-15 menulis demikian, melalui Yosef kita langsung menuju Maria, dan melalui Maria kita sampai ke asal segala kekudusan, yaitu Yesus. Baik Yosef maupun Maria membantu kita untuk pergi kepada Yesus. Dan untuk mendorong praktek devosi untuk menghormati Santo Yosef, Paus Benediktus ke-15 merekomendasikan secara khusus satu hal dengan mengatakan, karena dia sepatutnya dipandang sebagai pelindung kematian yang paling efektif setelah meninggal di hadapan Yesus dan Maria. Ini akan menjadi perhatian secara para gembala suci untuk menanamkan dan mendorong kemitraan saleh yang telah didirikan untuk memohon kepada Yosef atas nama orang yang sekarat, seperti Della Buona Morte, dari Transito di San Giuseppe, dan Per gli Agonizzanti, Motu Proprio Bonum Sane 25 Juli 1920. Semua ini adalah persekutuan-persekutuan pada waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin sebagian orang berpikir bahwa bahasa dan tema ini hanyalah warisan dari masa lalu, tetapi pada kenyataannya hubungan kita dengan kematian tidak pernah tentang masa lalu, selalu aktual. Paus Emeritus Benediktus ke-16 berkata beberapa hari yang lalu ketika berbicara tentang dirinya sendiri bahwa beliau berada di depan pintu kematian yang gelap. Adalah baik untuk berterima kasih kepada Paus Emeritus yang memiliki kejelasan ini pada usia 95 tahun untuk memberitahu kepada kita, aku berada di depan bayangan kematian, di pintu gelap kematian. Itu adalah sebuah nasihat bagus yang beliau berikan kepada kita, bukan? Apa yang disebut budaya merasa nyaman dengan mencoba menghilangkan realitas kematian, tetapi pandemi virus corona membuatnya kembali jadi fokus secara dramatis, mengerikan. Kematian ada di mana-mana, dan begitu banyak saudara dan saudari kehilangan orang yang dicintai tanpa bisa berada di dekat mereka, dan ini membuat kematian semakin sulit untuk diterima dan diproses. Seorang perawat mengatakan kepada saya bahwa dia berada di depan seorang nenek yang sedang sekarat, dan nenek itu berkata kepadanya, saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga saya sebelum saya pergi. Dan perawat itu dengan berani mengeluarkan ponselnya dan menghubungkannya dengan mereka. Kita saksikan kelembutan perpisahan itu. Namun demikian, kita mencoba dengan segala cara untuk membuang pemikiran tentang keberadaan kita yang terbatas, menipu diri sendiri dengan percaya bahwa kita dapat menghilangkan kekuatan kematian dan menghilangkan rasa takut. Tetapi iman Kristiani bukanlah tentang cara untuk menghilangkan rasa takut akan kematian. Sebaliknya, iman Kristiani membantu kita untuk menghadapinya. Cepat atau lambat, kita semua akan melewati pintu itu.
terang sejati yang menerangi misteri kematian berasal dari kebangkitan Kristus. Itulah cahaya. Dan Santo Paulus menulis, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 12:12-14. Ada kepastian, Kristus telah bangkit, Kristus bangkit, Kristus hidup di antara kita. Dan ini adalah cahaya yang menunggu kita di balik pintu kematian yang gelap itu. Saudara dan saudari terkasih, hanya melalui iman akan kebangkitan kita dapat menghadapi jurang maut tanpa diliputi rasa takut. Tidak hanya itu, kita bisa mengembalikan sebuah peran yang positif kepada kematian. Memang, berpikir tentang kematian diterangi oleh misteri Kristus, membantu kita untuk melihat semua kehidupan dengan mata baru. Saya belum pernah melihat sebuah truk angkut bergerak di belakang mobil jenazah. Di belakang mobil jenazah, saya belum pernah melihatnya. Kita akan pergi ke sana sendirian, tanpa apapun di kantong kain kafan. Tidak ada apa-apa. Karena kain kafan tidak memiliki kantong. Kesepian sebuah kematian. Memang benar, saya belum pernah melihat mobil jenazah disusuli oleh sebuah truk angkut. Tidak ada gunanya mengumpulkan jika suatu hari kita akan meninggal. Yang harus kita kumpulkan adalah amal, kemampuan untuk berbagi, kemampuan untuk tidak acuh terhadap kebutuhan orang lain. Atau, apa gunanya berdebat dengan saudara dan saudari, dengan teman, dengan anggota keluarga, atau dengan saudara-saudari seiman jika suatu saat kita akan meninggal? Apa gunanya? Apa gunanya marah pada orang lain? Dalam menghadapi kematian, banyak pertanyaan berkurang. Adalah baik untuk meninggal dalam keadaan berdamai, tanpa meninggalkan dendam dan tanpa penyesalan. Saya ingin mengatakan satu kebenaran untuk kita semua. Kita semua sedang menuju pintu itu. Kita semua. Injil mengatakan kepada kita bahwa kematian datang seperti pencuri. Itulah yang Yesus katakan kepada kita. Kematian datang seperti pencuri. Dan betapapun kita berusaha untuk mengendalikan kedatangannya, bahkan mungkin merencanakan kematian kita sendiri, kematian tetap merupakan peristiwa yang harus kita perhitungkan. Dan sebelum itu kita juga harus membuat pilihan. Ada dua pertimbangan bagi kita orang Kristiani. Yang pertama, kita tidak dapat menghindari kematian. Dan justru karena alasan ini, setelah melakukan segala sesuatu yang secara manusiawi mungkin untuk menyembuhkan orang sakit, adalah tidak etis untuk melakukan pengobatan yang sia-sia. Bandingkan Katekismus Gereja Katolik nomor 2278. Ungkapan umat Allah yang setia dari orang-orang sederhana, biarkan dia meninggal dalam damai. Tolonglah dia agar meninggal dalam damai. Itu bijaksana. Pertimbangan kedua menyangkut kualitas kematian itu sendiri. Kualitas rasa sakit, penderitaan. Memang, kita harus bersyukur atas semua upaya dan bantuan yang diberikan oleh obat-obatan, sehingga melalui apa yang disebut perawatan paliatif, setiap orang yang bersiap untuk menjalani sisa hidupnya dapat melakukannya dengan cara yang paling manusiawi. Namun, kita harus berhati-hati untuk tidak mengacaukan bantuan ini dengan penyimpangan yang tidak dapat diterima, hingga menghantar kepada pembunuhan. Kita harus menemani orang menuju kematian, tetapi tidak memprovokasi kematian atau memfasilitasi bentuk bunuh diri apapun. Saya ingin menekankan bahwa hak untuk perawatan dan pengobatan untuk semua harus selalu diprioritaskan, sehingga yang paling lemah, terutama orang tua dan orang sakit, tidak pernah diabaikan.
Hidup adalah sebuah hak, bukan kematian yang harus disambut, bukan pula dikelola. Dan prinsip moral ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk umat Kristiani atau orang beriman. Tapi saya ingin menggarisbawahi di sini sebuah masalah sosial yang nyata, yakni perencanaan, pianificare. Saya tidak tahu dengan tanda petik pianificare apakah itu kata yang tepat, tetapi maksudnya mempercepat kematian orang tua. Sangat sering kita melihat di kelas sosial tertentu bahwa orang tua, karena mereka tidak lagi mampu diberi obat lebih sedikit daripada yang mereka butuhkan, dan ini tidak manusiawi, ini tidak membantu mereka, ini mendorong mereka menuju kematian lebih cepat. Ini tidak manusiawi dan juga tidak kristiani. Orang tua harus dirawat sebagai harta umat manusia. Mereka adalah kebijaksanaan kita. Juga kalau mereka tidak berbicara atau jika kita tidak memahami mereka lagi, mereka masih merupakan simbol kebijaksanaan manusia. Mereka adalah orang-orang yang mendahului kita dan telah meninggalkan begitu banyak hal baik untuk kita. Begitu banyak kenangan, begitu banyak kebijaksanaan. Tolong, jangan mengisolasi orang tua, jangan mempercepat kematian orang tua, membelai orang tua, memiliki harapan yang sama dengan membelai seorang anak. Karena awal dan akhir kehidupan ini selalu merupakan sebuah misteri. Misteri yang harus dihormati, ditemani, dirawat, dan dicintai. Semoga Santo Yosef membantu kita menghayati misteri kematian dengan cara terbaik. Bagi seorang Kristiani, kematian yang baik adalah pengalaman akan kerahiman Tuhan yang datang dekat dengan kita, bahkan di saat-saat terakhir hidup kita. Bahkan di dalam doa Salam Maria, kita berdoa memohon agar Bunda Maria dekat dengan kita pada saat kematian kita. Justru karena itulah, saya ingin menutup katekese ini dengan berdoa bersama-sama kepada Bunda Maria bagi mereka yang sedang bergulat dengan maut, bagi mereka yang kini mengalami momen perjalanan melalui pintu gelap. Pintu gelap itu. Dan bagi sanak saudara yang sedang berkabung, marilah kita berdoa bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih.